Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu calon jamaah haji KPIA Istiqomah tahun 2020 1441 Hijriah yang kami hormati. Kita sudah masuk kepada bagian yang ketiga, materi tentang manajemen organisasi dalam pelaksanaan haji, di mana ini kemarin sudah sampai dengan tawaf. Hari ini kan kita lanjutkan. Oleh karena sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, untuk menyemangatkan, untuk mentaukidkan niat kita untuk mendatangi Ka'bah Asy-Syarifah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lantunkan kalimat talbiyah. Kembali lagi, yang biasa atau yang pakai rengeng-rengeng? Enak yang pakai rengeng-rengeng ya. Sekali saja. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Semoga dengan bacaan talbiyah ini semakin kuat ghirah kita untuk mendatangi Haramain, untuk mendatangi tempat yang suci, masjid yang suci. Apalagi di Mekah ada Masjidil Haram, di tengah-tengahnya ada Ka'bah Asy-Syarifah. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita lanjutkan materi bagian yang ketiga kemarin. Sekarang ini sudah masuk pada tawaf. Tawaf ada beberapa macamnya, yaitu yang pertama tawaf umroh, kemudian tawaf qudum, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempatnya tawaf sunnah, dan yang kelimanya tawaf wada. Insya Allah kita akan berangkat di gelombang 2. Gelombang 2 yaitu perjalanan dari rumah kita ke pool kemudian di embarkasi SOC atau yang terkenal dengan Danau Udan. Setelah Danau Udan kita terbang langsung ke Jeddah di Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Setelah Jeddah kita masuk ke Mekah. Kemarin sudah pasang niat sampai mikotnya dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah sampai di Mekah, istirahat cukup, kemudian kita melanjutkan prosesi umroh kita, maka tawaf kita dinamakan tawaf umroh, bukan tawaf qudum. Kita tidak menemui ini. Nah, selanjutnya ada tawaf ifadah. Kapan tawaf ifadah dilaksanakan? Tawaf ifadah dilaksanakan ketika kita sudah melaksanakan rangkaian dari Mina, yaitu tanggal 12 Dzulhijjah ketika kita mengambil nafar awal, atau setelah tanggal 13 Dzulhijjah ketika kita mengambil nafar tsani. Kita kembali ke Mekah, kita masuk di hotel atau di maktab kita. Setelah istirahat cukup dan tenaga kita sudah pulih, kemudian kita mendatangi ke Masjidil Haram, kita melaksanakan tawaf ifadah. Dan setelah tawaf ifadah diselesaikan dengan sya'i dan tahallul tsani. Itu rangkaian haji reguler. Kemudian ada tawaf sunnah. Kapan pelaksanaan tawaf sunnah? Kapan saja, 24 jam panjenengan semuanya ada di Mekah, bisa mendatangi Masjidil Haram di Mekah. Kemudian setelah Anda memasuki di pelataran Ka'bah atau di lantai 1, lantai 2, panjenengan semuanya bisa melaksanakan tawaf sunnah. Tawaf sunnah tidak perlu memakai pakaian ihram, tidak perlu ngambil niat atau menjatuhkan niat dari mikot, memakai pakaian biasa, tutup kepala, macam-macam bisa, karena hanya tawaf sunnah. Mau berapa kali pun boleh, sehari mau 10 kali tawaf sunnah, kalau mampu boleh, 15 kali boleh.
Sekali juga boleh, tidak pun juga tidak apa-apa, tidak dosa. Kenapa? Karena ini tawaf sunnah. Nah, tawaf wada. Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi jamaah haji. Kapan tawaf wada dilaksanakan? Ketika panjenengan semuanya sudah mau meninggalkan kota Mekah untuk menuju ke Madinah. Karena kita gelombang 2. Bagi gelombang 1, ketika mau meninggalkan Mekah untuk pulang ke tanah air, maka wajib untuk melaksanakan tawaf wada. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan tawaf wada nanti? Dan siapa yang boleh mendapatkan rukhsah atau keringanan tidak melaksanakan tawaf wada, itu nanti akan kita bahas di kemudian hari. Pada prinsipnya wajib bagi jamaah haji untuk melaksanakan tawaf wada. Kita masuk yang kedua, syarat-syarat tawaf. 1, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini tidak boleh ditawaf, harus dalam keadaan suci, baik dari hadas besar atau hadas kecil. 2, dimulai dan diakhiri dari rukun Hajar Aswad, di mana di sini Ka'baitullah Syarif nempel Hajar Aswad, di sebelah sana ada lampu hijau, disitulah dimulai hitungan dan disitulah diakhiri hitungannya. Jadi sekali putaran dari rukun Hajar Aswad berputar sampai dengan rukun Hajar Aswad. Dari lampu hijau kembali ke lampu hijau, itu hitungannya 1, 2, 3, 4 sampai 7 kali. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan sebanyak 7 kali putaran. 4 di dalam Masjidil Haram. Tawaf itu hanya akan terjadi di Masjidil Haram, yaitu di pelataran Ka'bah, di lantai 1 masjid, di lantai 2 atau di lantai 3. Yang penting terjadi di sekitar Ka'baitullah Asy-Syarifah. Di alun-alun Ungaran, panjenengan melaksanakan putaran seperti orang tawaf 7 kali, itu tetap namanya tidak tawaf. Karena tawaf itu hanya terjadi dan dilaksanakan di sekitar Ka'baitullah Asy-Syarifah. Kita lanjutkan. B. Jika ragu hitungan putaran tawaf, ambillah hitungan yang lebih sedikit. Sebagaimana kita sholat. Orang sholat 4 rakaat. Kita sudah 4 rakaat, tapi kita ragu dengan hitungan kita. Kita itu berapa tadi ya? 3 atau 4? 4 atau 3? Pilih yang mana kira-kira? Kalau kita ragu, hitunglah hitungan yang tersedikit. Ambil yang 3, tambah 1 rakaat. Jadi sekalipun 5 tidak apa-apa, tapi ingat kita baru 4. Kalau tawaf kita sudah 7 kali, tapi kita ragu hitungannya. Ini berapa tadi ya? 5, 6 atau 7? Tapi kelihatannya 7. Ngomong 7 itu ragu, maka ambillah yang ke-6. Karena kita mengambil ke-6, tambahi 1 putaran sehingga genap mantap menjadi 7 putaran. Yang E, posisi Baitullah berada di sebelah kiri. Jadi ini lurus dengan Baitullah. Bagi bapak-bapak, untuk ridaknya itu diselampirkan, diselempangkan di sini. Nah, tidak bisa kita berbalik. Kalau kita begini sama dengan arah jarum jam. Tapi tawaf itu berbalik dengan jarum jam. Jadi yang sebelah kiri lurus dengan Ka'baitullah Asy-Syarifah. Kemudian yang F, membaca doa tawaf. Di sana ada panduan doa yang pertama, doa kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke-7. Diusahakan membaca itu. Kalau tidak bisa, hafal tidak bisa, membaca tidak bisa, bacalah doa sebisanya. Yang paling sederhana apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika masuk di rukun yamani, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling simpel. Insyaallah panjenengan semuanya sudah hafal. Kemudian setelah selesai, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf tidak akan ada di Indonesia. Kenapa muncul sholat sunnah tawaf? Karena kita setelah melaksanakan ibadah tawaf
dan ini terjadi berarti hanya ada di Masjidil Haram. Di Madinah pun tidak ada sholat sunnah tawaf, karena di Madinah tidak ada tawaf. Untuk hak muwalat tidak terputus. Dalam pelaksanaan tawaf, muwalat merupakan syarat menurut mazhab Maliki dan Hambali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hanafi, muwalat dalam tawaf adalah sunnah. Maksudnya begini, tidak terputus itu 7 bilangan ini harus dilaksanakan secara berurutan. Kalau istirahat boleh, putaran pertama, kedua kita batal dari atas kecil, misalnya kita kentut, kemudian kita ambil wudhu. Setelah ambil wudhu kita masuk lagi di area tawaf, kemudian kita lanjutkan. Terputusnya ini tidak termasuk dalam golongan muwalat ini. Artinya tetap dilaksanakan dalam satu waktu karena persoalan tersendiri. Kemudian karena kita haus, kita istirahat dulu, ambil air zam-zam, kita minum, boleh. Yang tidak boleh, kita tawaf 2 atau 3 kali. Setelah itu kita pulang ke hotel, kita tidur, kita istirahat, kita kembali ke masjid lagi, terus kita tawaf lagi, baru ingat kemarin tawafnya berapa ya? 3 kali, saya lanjutkan yang keempat, itu tidak boleh. Jadi harus dilaksanakan dalam waktu yang sama, satu rangkaian. Perkara terputus karena batal, kalau istirahat itu boleh. Kemudian ini sama ya, sholat sunnah tawaf. C berarti, jika tidak mungkin dilaksanakan di mana saja di Masjidil Haram atau di tanah haram, bahkan bagi yang lupa dapat melaksanakan di tanah air sebagai qadha. Ini khusus sholat sunnahnya. Kalau ini mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang termuat dalam kitab Al-Muni fi Fiqhi Al-Hajj wal Umrah halaman 204. Panjenengan bisa buka kitabnya ini. Kita lanjutkan hukum tawaf ifadah yang tadi di awal sudah kita sampaikan. A. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, waktu awal tawaf ifadah itu adalah lewat tengah malam nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan akhir tawaf ifadah tidak terbatas dan tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Kenapa ini di tanggal 10 Dzulhijjah? Padahal 10 Dzulhijjah itu Yaumun Nahar, hari raya Idul Adha. Bagaimana dengan jamaah yang melaksanakan mabit di Mina untuk melempar jumroh, sementara ini tanggal 10 Dzulhijjah sudah dibolehkan? Karena saking banyaknya, ini adalah startingnya, waktu awalnya. Siapa yang melaksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah ini? Biasanya haji khusus atau haji plus. Nah, panjenengan semuanya haji reguler, maka haji reguler akan melaksanakan tawaf ibadahnya setelah tanggal 12 Dzulhijjah bagi nafar awal, atau setelah tanggal 13 Dzulhijjah kata nafar sani. Kemudian yang B, menurut Imam Hanafi dimulai setelah terbit fajar pada hari nahar. Kapan hari nahar tadi sudah kita jelaskan, tanggal 10 Dzulhijjah. C, menurut Imam Malik dimulai setelah terbit matahari pada hari nahar. Hampir sama dengan Imam Hanafi. Tetapi itu begitu terbit berarti sebelum kegiatan yang lain pada tanggal 10, tetapi kita sudah mabit di Muzdalifah, boleh melaksanakan tawaf ifadah. Batal tawaf ifadah. Pada dasarnya tawaf ifadah adalah rukun haji yang tidak boleh dibatalkan. Tetapi menurut Imam Syihabuddin Al-Ramli boleh dilakukan batal tawaf ifadah dengan syarat orang yang dibatalkan dalam kondisi sakit berat, secara medis tidak mungkin sembuh dan harus segera meninggalkan Mekah. Ini boleh dibatalkan menurut Imam Syihabuddin Al-Ramli. Dengan cara apa batalnya? Tetap meminta kepada orang lain untuk melaksanakan tawaf ifadah, tapi diniatkan kepada orang yang sakit keras atau sakit berat ini. Tapi catatan lagi, siapa yang boleh membatali? Mereka yang sudah melaksanakan tawaf ifadah, karena rukun. Kemudian A, Atta bin Abi Rabah dalam Asmo juz ini 60 halaman 7. Ibnu Munzir berkata, para fuqaha sepakat ijma' boleh membantu anak kecil untuk melakukan tawaf sendiri dan sah tawafnya, dan mereka juga sepakat boleh membantu orang yang sakit untuk melakukan tawaf sendiri dan sah tawafnya.
kecuali Atha bin Abi Rabah. Menurutnya ada dua pendapat. Boleh membantu mereka untuk tawaf sendirian, boleh juga membayar orang lain untuk melakukan tawaf badan. Artinya panjenengan boleh karena keikhlasan tadi melaksanakan badal tawaf, dan juga kalau panjenengan tidak mampu, orang yang sakit tadi diarahkan kepada orang lain, ya bahasanya tidak membayar lah, memberikan ucapan terima kasih tapi dalam bentuk rialan atau rupiah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Fatwa Ar-Ramli, ini karena persoalan waktu yang pendek, ini nanti kita pertegas ketika kita di Makkah Al-Mukarramah, atau ketika nanti di Arafah, ketika di Musdalifah, ketika di Mina cukup waktu panjang. Nanti kita akan sampaikan persoalan-persoalan ini agar panjenengan semuanya tidak lupa dari tahapan satu ke tahapan yang lain. Begitu ya? Ini masih fatwa lagi. Nah, tawaf ifadah bagi wanita haid atau nifas. Tidak ada ya kira-kira ini orang-orang yang melaksanakan ibadah haji karena nifas kan? Maksud kan artinya nifas itu? Nah, kita yang haid aja. Jika akan segera pulang ke tanah air atau pindah ke Madinah, segera bersuci dan mandi dan membalut kemaluannya, lalu melaksanakan tawaf sekaligus setelah tawaf darahnya keluar lagi. Artinya, bagi orang yang haid, yang waktunya sudah cukup tapi tetap masih keluar darahnya, karena segera mau pulang ke tanah air bagi gelombang 1, dan bagi yang gelombang 2 segera mau pindah ke Madinah, maka balutlah kemaluan itu serapat-rapat mungkin, rapat-rapat agar tidak netes. Setelah tawaf ifadah perkara itu keluar lagi, itu urusan lain. Tapi insya Allah itu sudah terwakili dan sudah sah tawaf ifadahnya. Kemudian yang kedua, menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, yang bersangkutan tidak dikenakan dam. Akan tetapi mazhab Hanafi berpendapat wajib membayar dam 1 unta atau 7 ekor kambing, dan dalam riwayat lain cukup membayar 1 ekor kambing. Panjenengan yang mantap yang mana? Ikuti petugas pembimbing ibadah haji panjenengan semuanya. Baik, kita lanjutkan sampai dengan tawaf dalam ibadah. Insya Allah tidak ada kan? Nah, kita nggak usah bahas ini. Tawaf wada. Yang diwajibkan tawaf wada adalah 1, setiap orang atau jamaah yang akan kembali ke tanah air, itu mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, orang yang tinggalnya di luar miqat setiap akan meninggalkan tanah haram harus tawaf wada, mazhab Hanafi. Misalnya orang di luar tanah suci dan sebelum masuk ke tanah suci itu ada miqat, maka menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi, orang itu mau keluar dari Mekah harus mengambil atau melaksanakan tawaf wada dulu. Terus bagi orang yang akan keluar dari tanah haram sunnah melaksanakan tawaf wada, termasuk jamaah haji, umroh, mazhab Maliki. Kalau menurut Imam Syafi'i, ini setiap jamaah wajib untuk melaksanakan tawaf wada. Atau Imam Malik hukumnya sunnah. Waktu pelaksanaan tawaf wada: 1, setelah selesai seluruh rangkaian kegiatan haji dan hendak meninggalkan Makkah. B, menurut Imam Abu Hanifah, seorang yang telah tawaf wada kemudian tinggal di Mekah selama 1 bulan atau lebih, maka tawafnya sah dan tidak perlu mengulang lagi. Al-Mughni fi Fiqhi Al-Khas wal Umroh halaman 173 sampai 176. Ini menurut Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Kalau orang yang sudah tawaf wada kemudian tinggal di situ karena persoalan, misalnya pesawatnya rusak, kalau yang perjalannya pakai bisnya rusak, akhirnya dia tetap tinggal di Mekah terus, dia tidak perlu mengulang tawaf wadanya kalau menurut Imam Abu Hanifah. Tapi pada dasarnya setelah seluruh rangkaian kegiatan haji dan hendak meninggalkan ke Mekah, itu harus melaksanakan tawaf wada karena ini hukumnya wajib. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu yang kami hormati. Kembali setelah tawaf, kemudian kita berdoa. Setelah berdoa kita sholat sunnah tawaf, barulah kita meminum air zam-zam sebelum ke sa'i. Tidak harus ketika rangkaian tawaf, kapan saja kita ketemu dengan air zam-zam. Kalau meminum doanya seperti ini. Ini doa yang dibaca sendirian ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a
wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa syaqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya saya bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit, dan kepedihan dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Ini Allahumma ini karena membaca untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ada salah satu ketua rombongan, ketua regu atau siapa yang diminta untuk memimpin doanya, maka doanya menjadi Allahumma inna nas'aluka. Jamaah yang lain menirukan Allahumma inna nas'aluka, inna nas'aluka. Tapi kalau Anda berdoa untuk diri sendiri, Allahumma inni as'aluka. Kita lanjutkan sa'i. Ini persoalan waktu Bapak Ibu yang ngejar terus ini. Sa'i, syarat sah sa'i didahului dengan tawaf. Tidak ada sa'i dulu baru tawaf, adanya tawaf baru sa'i. Karena rukun umroh 4 ditutup dengan tertib: niat, tawaf, sa'i, dan tahallul. Tidak boleh dibalik-balik. Maka didahului dengan tawaf. Dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Itu sudah tuntunan baku, tidak boleh dibalik. Dari Marwah berakhir di Sofa. Siapapun orangnya, karena tuntunan syariah, maka tetap harus dari Sofa berakhir di Marwah. 7 kali bilangan. Kemudian menyempurnakan 7 kali perjalanan dilaksanakan di tempat sa'i. Tidak boleh dilaksanakan di mana saja. Misalnya melihat tempat sa'i penuh, saya mau sa'i di luar. Oh, nggak boleh. Saya mau sa'i di depan hotel, nggak boleh. Sa'i itu tempatnya tetap di Bukit Sofa dan Marwah. Di mana tempatnya? Di dalam Masjidil Haram. Sekarang, kalau dulu terpisah karena perluasan masjid yang sekian luasnya. Menurut mazhab Hanafi, jamaah haji yang melaksanakan sa'i hanya 4 perjalanan atau tidak melaksanakan sa'i, hajinya sah, tapi wajib membayar dam. Tetapi kalau hanya melaksanakan 1 perjalanan, 2 atau 3 perjalanan, maka wajib membayar fidyah setiap perjalanan 1 syok. Karena sa'i menurut ulama Hanafi termasuk wajib, bukan rukun haji. Ini menurut Imam Hanafi. Mana yang terbaik? Ikuti petugas pembimbing ibadah haji yang biasa saja. Hukum berjalan di depan orang yang sholat di Masjidil Haram. Ini sedikit perlu kami sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati. Kenapa? Karena kita nanti akan melaksanakan ibadah sholat di Masjid Istiqomah misalnya, di Masjid Panjenengan, di masjid yang lain, atau di mana saja. Dan perlakuannya beda. Kenapa perbedaan ini terjadi? Kita lihat ini. Di antara kehusuan, keistimewaan Masjidil Haram, wah ini kurang N, bukan haram. Haram adalah ketika orang yang sedang sholat dan orang lain, laki-laki atau perempuan, lewat di depannya, maka menurut hukumnya diperbolehkan. Jadi nanti jangan khawatir, atau jangan bingung, maksud saya, ketika panjenengan sholat Allahu Akbar sedang khusyuk, ada orang lewat. Karena ini diperbolehkan hukumnya. Tapi kalau di sini panjenengan Allahu Akbar, ada orang sholat ini, tentunya dia akan berhenti nunggu sampai selesai baru dia lewat, atau dia akan berputar. Tapi jangan heran ketika nanti di Mekah panjenengan sholat, ada orang lalu lalang di depan panjenengan. Ketika jenengan rukuk saja dia akan berhenti. Ketika dia jenengan sujud, kalau dia merasa tinggi malah dilangkahi kadang-kala gitu. Kenapa itu terjadi? Karena memang hukumnya diperbolehkan. Maka orang Indonesia kadang bingung, aku lagi sholat dilangkai wong gede, wong dhuwur, orang duwe sopan santun. Bukan karena persoalan tidak punya sopan dan santun, karena memang hukumnya diperbolehkan. Di Masjidil Haram itu orang sholat berlalu lalang di depan orang sholat. Nah ini tidak perlu saya bacakan karena persoalan waktu, tapi intinya seperti ini. Kita lanjutkan tahallul. Apa maksudnya tahallul? Tahallul itu adalah diizinkannya atau dihalalkannya dari persoalan-persoalan yang dilarang selama berihram. Banyak kan larangannya, di antaranya tidak boleh mencabut rambut, tidak boleh motong kuku, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mencabut
rerumputan atau pohon yang ada di sekitar Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya, atau tidak boleh berburu hewan, tidak boleh berjumbu, tidak boleh, mohon maaf, berhubungan badan suami istri dan lain sebagainya. Itu menjadi boleh ketika sudah kita tahallul. Dapat dilaksanakan di Bukit Marwah atau di Pondokan. Kalau di Bukit Marwah tidak ketemu gunting misalnya atau penuh, boleh panjenengan pulang ke hotel, ke maktab, kemudian minta temannya yang sudah tahallul untuk motong. Itu karena afdolnya. Tidak ketemu teman, ketemu siapapun boleh minta potong daripada nanti kena daging atau kulit kita yang akhirnya keluar getihnya atau darahnya. Kalau tidak ada orang lain, potonglah sendiri juga boleh. Bagi laki-laki dapat menggunting atau mencukur rambut, bagi wanita cukup menggunting rambut saja. Kalau laki-laki mencukur, menggunting dan mencukur artinya boleh memendekkan atau gundul pelontos. Tapi kalau wanita cukup menggunting, artinya di ujung rambutnya jadi gunting berapa senti. Kalau Rasulullah mengajarkan paling tidak panjangnya siang. Kalau laki-laki pendek-pendek, maka kira-kira kalau disambung-sambung panjangnya menjadi sekian. Sini, boleh di mana saja. Nah, cukur menggunting rambut, insya Allah ini nanti akan kita perjelas lagi ketika sudah ada di sana. Waktu wukuf dan lain sebagainya, ini nanti kita akan perdalam pada materi selebihnya. Jadi kita sudah masuk materi umroh kita, selesai sampai dengan tahallul. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silakan nanti langsung japri kepada admin kita, kemudian nanti akan kita sampaikan lewat tanya jawab oleh penyelenggara manasik. Akhirnya, walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.